Apa itu embriogenesis? Kita simak sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Suhendri, NPM 20010818 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan material terkait tentang embriogenesis untuk memenuhi tugas UTS Embriologi Hewan yang dimana diampu oleh Ibu dosen Imroatul Munawaroh SSI MPD. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas bersama-sama yang pertama ada pengertian embriogenesis, yang kedua tahapan fase embriogenesis, yang ketiga tahap-tahap embriogenesis itu sendiri. Nah, baiklah, yang pertama embriogenesis. Teman-teman udah tahu belum apa itu embriogenesis? Nah, jadi embriogenesis ini merupakan proses perkembangan bentuk zigot. Dari bentuk sederhana satu sel akan berkembang bentuk multiseluler karena terjadi pembentukan organ tubuh atau biasa disebut dengan organogenesis. Nah, selanjutnya kita ke tahap fase embrionik. Yang pertama tahap fertilisasi. Nah, teman-teman udah tahu belum nih fertilisasi ini apa? Jadi, fertilisasi ini merupakan proses difusi antara satu sel sperma yang sudah dewasa dan sudah mengalami pematangan selama dalam perjalanan alat reproduksi induk. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tahap pembelahan. Nah, proses pembelahan ini merupakan pembelahan sel blastomer tanpa disertai dengan pertambahan massa sel. Nah, selanjutnya kita ke tahap pembentukan blastokista, embrioblast, dan rongga amnion. Nah, jadi pada waktu morula memasuki rongga rahim, maka cairan rahim mulai menembus zona pelusida. Nah, cairan tersebut masuk ke dalam ruangan antarsel yang ada pada inner cell cross dan ruang antarsel menyatu terbentuklah sebuah rongga. Nah, rongga inilah yang disebut blastosome. Nah, kemudian selanjutnya kita ke tahap cakram embrio trilaminer. Nah, yaitu embrioblast yang berasal dari inner cell mass akan berdiferensiasi menjadi epiblast dan hipoblast. Nah, selanjutnya tahap-tahap embriogenesis. Yang pertama ada tahap morula, kemudian blastula, dan selanjutnya gastrula, dan juga neurula. Nah, teman-teman udah tahu belum morula ini apa? Nah, jadi morula ini suatu bentukan sel seperti bola atau bentuknya bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Nah, kemudian blastula. Pada fase ini, morula yang telah terbentuk akan terus mengalami pembelahan hingga jumlahnya menjadi 100 sel. Nah, kalau gastrula ini telah terbentuk dalam fase blastula akan mengalami perombakan. Nah, selanjutnya neurula. Neurula ini adalah proses yang akan memunculkan sistem saraf embrio. Nah, pada tahap ini juga dikenal sebagai neuron. Nah, selanjutnya akan kita bahas lebih detailnya. Nah, jadi kesimpulannya morula ini merupakan pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama akan tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, ketika zigot telah terbentuk, dengan terbentuknya zigot, maka dimulailah pembelahan mitosis pada zigot yang dikenal dengan tahapan pembelahan. Nah, setelah itu, zigot berubah bentuk dari sel tunggal menjadi sebuah massa sel yang solid atau padat. Nah, disebutlah morula. Kemudian selanjutnya blastula. Nah, blastula ini jumlahnya lumayan banyak, maka bola tersebut juga akan membentuk rongga-rongga di dalamnya yang disebut sebagai blastula. Nah, jadi ini merupakan rongga-rongganya atau sebuah pori-pori pada blastula. Dan selanjutnya kita ketahui di sini terdapat berdasarkan ada tidaknya sel tropoblast. Nah, blastula ini dapat dibedakan menjadi dua. Jadi, blastula bertropoblast. Nah, yang terdapat pada blastulanya adalah
reptil, aves, dan juga mamalia. Nah, sedangkan blastula yang tidak bertropoblast terdapat pada blastula katak dan juga amphiosus. Selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya blastosul. Nah, yang pertama blastula brongga atau suloblastula yang terdapat pada blastula katak dan amphiosus. Yang kedua, blastula tidak brongga yang terdapat pada blastula ikan dan amfibia. Nah, lapisan blastomer yang mengelilingi blastosul terdiri atas satu lapis atau lebih. Kemudian gastrula. Nah, gastrula ini memiliki lapisan yang akan terbentuk. Nah, jadi pada fase ini meliputi yang pertama lapisan ektoderm yang merupakan lapisan paling luar. Nah, jadi yang ektoderm ini lapisan terluar dari embrio. Kemudian selanjutnya lapisan mesoderm. Mesoderm ini merupakan lapisan tengah. Dan yang ketiga lapisan endoderm yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Nah, seiring dengan berlangsungnya gastrula, juga berlangsung proses diferensiasi, migrasi sel-sel atau lapisan sel-sel selama gastrulasi dimaksudkan untuk menempatkan area perspektif endoderm ke dalam, kemudian membungkus embrio dengan perspektif ektoderm, kemudian menempatkan mesoderm di antara endoderm dan ektoderm, kemudian membentuk arkenteron membakar saluran pencernaan primitif. Nah, jadi berikut adalah gambarnya nih. Setelah blastosit berimplantasi, sel-sel tropoblast dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium. Blastosit berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblast. Nah, kemudian selanjutnya epiblast dan tropoblast. Nah, selanjutnya zigot memasuki fase gastrula. Di sini gastrula dengan terbentuknya rongga gastrokol akibat involusi atau pelekukan bibir dorsal blastopor ke bagian dalam rongga blastokol volusi. Kemudian mengakibatkan terbentuknya rongga gastrokol atau arkenteron. Nah, jadi di sini terbentuknya rongga gastrokol atau gastrulation. Nah, kemudian neurula. Sistem saraf berasal dari ektoderm, yaitu neurula. Ektoderm yang terletak di atas notochord akan menebal dan dengan ini membentuk plak saraf. Nah, sejak saat itu ektoderm yang membentuk plak saraf tersebut akan disebut dengan neuroektoderm. Jadi berikut adalah gambar pada neurula ya teman-teman. Ikut video singkat embryogenesis. Perjalanan kehidupan dimulai dari satu sel. Tetapi kemudian, sel tidak lagi sendirian. Ia akan terus membentuk massa sel. Dan di video kali ini, kita akan belajar tentang proses perkembangan janin dari satu sel. Yaps, kita akan belajar tentang perkembangan embrio. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi dan tepatnya pada tuba ampulla. Sel yang telah dibuahi akan membelah menjadi 2, 4, dan seterusnya. Sel ini dikelilingi oleh lapisan. Saat sel berjumlah 16 itulah yang disebut dengan morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh lapisan yang disebut dengan zona pellucida. Morula terus membelah yang kemudian disebut dengan blastula, dengan sel yang penuh membentuk lingkaran.
Lalu blastula membentuk blastokis. Kemudian blastokista keluar dari zona pellucida dan akan bernidasi di rongga uterus. Embryoblast berdiferensiasi menjadi hipoblast, epiblast, dan trophoblast. Sedangkan trophoblast berdiferensiasi lagi menjadi syncytiotrophoblas dan cytotrophoblast. Lapisan ektoderm membentuk otak, sistem saraf, dan kulit. Lapisan mesoderm membentuk jantung, pembuluh darah, tulang, otot, dan sistem reproduksi, dan endoderm berkembang menjadi lambung, usus, paru-paru, dan organ lainnya. Neurulasi merupakan organogenesis awal. Diawali dengan pembentukan lempeng neural pada akhir gastrulasi. Bumbung neural akan berkembang menjadi sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Organogenesis merupakan proses pembentukan organ pada tubuh janin. Perkembangan minggu ke-4 sampai ke-7 disebut dengan masa mudiga. Merupakan masa terbentuknya jaringan dan sistem organ dari masing-masing lapisan mudiga. Lapisan mudiga ektoderm membentuk sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, epitel sensorik telinga, hidung dan mata, kulit termasuk rambut dan kuku, kelenjar, dan imel gigi. Lapisan mudiga mesoderm membentuk jaringan otot, jaringan tulang, jaringan subkutan kulit, sistem pembuluh, sistem kemih, limpa, dan korteks adrenal. Lapisan mudiga endoderm akan membentuk epitel saluran pencernaan, epitel saluran pernafasan, kandung kemih, epitel kavum timpani dan tuba eustachius, tiroid, paratiroid, hati, dan pankreas. Dan yang pastinya, fetus diselubungi dan dilindungi oleh selaput kuning telur, yakni ada amnion, chorion, allantois, dan saccus vitalinus. Oke, inilah video tentang perkembangan pembentukan sistem tubuh pada embryogenesis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.